di atas nggak apa-apa. Kalau nggak kepanasan di atas nggak apa-apa. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Pesona Kahuripan 1 Bapak Dedi Andriansyah. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua RW 025 Bapak Ajak SPD. Yang kami hormati Ketua RT 03 Bapak Sugeng Budiarto. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Nurul Muhajirin Bapak Baharudin Rahman. Yang kami hormati guru besar kita, orang tua kita, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Khairil Yusuf SH, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti beliau akan memberikan tausiah juga kepada kita semua. Yang kami hormati guru kita, sahabat kita, saudara kita, Bapak Ustadz Miftahudin SPDI. Yang kami hormati sesepuh Blok P dan bapak-bapak beserta ibu-ibu yang alhamdulillah saat ini sudah hadir di acara yang insya Allah mulia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita melangkahkan kaki ke sini bersama-sama pasti mempunyai niat dan tujuan yang sama, yaitu ingin memperingati Isra Miraj baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kebetulan ada guru besar kita yang akan menjelaskan dan menguraikan.
seperti apa perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah suatu sejarah, suatu kejadian yang sangat luar biasa yang ada di agama kita. Kejadian ini tidak bisa dipikir oleh otoritas intelektual kita. Ini bisa diterima hanya dengan keimanan kita. Begitu, karena otoritas intelektual kita itu pasti ada batasnya. Nah, karena waktu yang kita miliki juga sangat terbatas, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Di sini kita mempunyai waktu sekitar 2 jam untuk acara ini, maka marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu santunan anak yatim yang akan langsung dibawakan oleh majelis taklim ibu-ibu yang diketuai oleh Ibu Yanti Entong. Silakan kepada Ibu Yanti beserta jajaran pengurus untuk bisa hadir di dalam musyawarah untuk memberikan sambutan untuk memberikan santunan anak yatim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dusun Bapak Dedi Andriansyah, yang kami hormati Bapak RW 025 Bapak Ajar SPD, yang kami hormati Bapak 03 Bapak Sugeng Budiarto, yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Bapak Baharudin, yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Khairul Yusuf SH, dan yang kami hormati Bapak Miftahudin SPDI Bapak Ustadz, kemudian yang saya hormati sesepuh Blok P dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang alhamdulillah pada sore hari ini sudah berkenan untuk hadir pada acara memperingati Isra Mi'raj. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam kegiatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktu juga terbatas, pada kesempatan kali ini tetap kami menyisipkan kegiatan santunan yatim yang insya Allah sudah berlangsung beberapa bulan terakhir ini. Alhamdulillah atas izin Allah kegiatan ini kontinu kami lakukan setiap bulan. Juga kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kebaikan dan keikhlasan dari seluruh donatur. Maka dari itu saya secara pribadi juga atas nama Majelis Taklim Nurul Muhajirin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, kepada seluruh masyarakat, seluruh donatur yang telah berkenan untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk sama-sama membimbing, membina dan menyantuni anak-anak kita semua, yaitu anak-anak yatim di lingkungan Pesona Kahuripan, khususnya juga di lingkungan Cikapuripan, Dusun Cikapuripan. Baik, langsung saja untuk anak-anak silakan untuk berdiri.
Mohon izin Bapak-bapak berdiri di depan. Pak Ustaz, bantu nomor apa? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Insyaallah bermanfaat. Silakan Pak Ustaz. Ya. Udah sama aja. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh donatur. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung kontinu setiap bulannya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Tanti yang telah memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Ini sangat, menurut saya pribadi, ini acara yang sangat luar biasa yang digelar oleh ibu-ibu, dan memang jauh dari perkiraan kita semua. Ini sangat luar biasa, gitu. Karena saya melihat makanan ataupun materi yang diberikan oleh ibu-ibu itu jauh dari yang kita bayangkan, gitu. Jadi menunjukkan salah satu dari kekompakan di blok kita, di blok P, yang begitu sangat antusias terkait dengan syiar agama Islam, dan salah satunya adalah menyantuni anak yatim sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah kita SAW. Baiklah, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua DKM Nurul Muhajirin kepada Bapak Baharudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih sempat hadir di mushola kebanggaan kita bersama, yaitu mushola Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat, hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga, anak keturunan kita kelak mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Desa Kudipan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kadus, Bapak Dedi, terima kasih banyak Pak atas hadirannya. Yang saya hormati Ketua RW Bapak Ada, karena mungkin beliau pada hari ini ada kesibukan, jadi nggak sempat hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Sugeng. Kemudian yang saya hormati sekaligus saya muliakan, yaitu guru kita Ustaz Ahmad Khairul Yusuf SH. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya hadir di tengah-tengah kita. Kemudian sekaligus saya memperkenalkan beliau adalah Ketua DKM
Ketua DKM Masjid Nurul Anzi. Jadi Al-Anzi, Ketua DKM Masjid Al-Anzi. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan yaitu guru kita Ustadz Miftahudin SPDI. Terima kasih banyak Ustadz, selama ini sudah beristiqomah dalam membimbing anak-anak kami, kemudian membimbing kami juga bapak-bapaknya, membesarkan kami dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah kepada Ustadz. Kemudian yang saya hormati majelis ta'lim ibu-ibu Nurul Hadirin. Kemudian yang saya hormati sesepuh para tokoh masyarakat di Blok B. Kemudian saya hormati para donatur Mushola Nurul Hadirin. Saya hormati seluruh jamaah Mushola Nurul Hadirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, hari ini adalah hari yang sangat bermakna bagi kita umat muslim, sebab hari ini memperingati suatu peristiwa besar dan mulia, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini disebut peristiwa besar dan mulia karena selain menunjukkan mukjizat yang luar biasa, Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga berbuah perintah kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu sehari semalam inilah yang kemudian dijalankan umat Islam di seluruh dunia dan menjadi salah satu rukun Islam. Karena makna penting Isra Mi'raj tersebutlah maka sudah sewajarnya kita memperingatinya sebagai wujud penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu sebagai pengingat untuk terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu Saudara semua dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah berkontribusi bagi terselenggaranya acara ini, kepada Bapak Ibu sekalian, para donatur yang sudah menyalurkan sebagian rezekinya untuk terselenggaranya acara ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Bapak Ibu semua lewat pahala, kesehatan, rezeki yang lancar dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang sudah bekerja keras menyediakan waktu dan tenaganya untuk mempersiapkan acara ini. Semoga kerja keras saudara semuanya membawa keberkahan dan dicatat sebagai amal soleh yang bermanfaat sebagai bekal di akhirat kelak. Amin. Hadirin sekalian, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini akan ditausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Khairil Yusuf SH. Semoga kita bisa menyimak dengan khidmat sehingga bisa benar-benar belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Semoga acara ini berjalan dengan baik, lancar dan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Atas nama panitia penyelenggara, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga Bapak Ibu Saudara semua berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua RT 03, yaitu Bapak Sugeng Budiarto. Kebetulan beliau baru dilantik ya Pak, dan ini adalah sambutan pertama, betul. Berikanlah kata-kata terbaik buat kita.
Kepada pemasukan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, barokah, rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul sore ini di Mushola Nurul Hadirin dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Bahar, yang saya hormati guru kita Bapak Al-Ustadz Betahudin SPDI, yang saya hormati guru besar kita Al-Ustadz Ahmad Khairul Yusuf, sarjana hukum. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati sesepuh Blok P RT 03 Pak Jamil, Pak D Sugiono, dan yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang hadir di sore ini. Alhamdulillah kita bisa memperingati hari memperingati Isra Mi'raj, ya, peringatan Isra Mi'raj ini dalam keadaan walaupun mendung, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai ketua rukun tetangga, walaupun seumur jagung ya Pak ya Ibu, tapi saya juga minta doanya semoga amanah dari ibu-ibu, bapak-bapak, saya mengemban amanah ini akan saya jalankan dengan sepenuh hati, dan insya Allah kita majukan khususnya RT 03 ini lebih maju dan maju lagi. Amin. Di sini saya minta waktunya sedikit kepada Bos R selaku pembawa acara. Saya pribadi Sugeng Budiarto akan menyampaikan sedikit program-program kita ke depan ini, yaitu alhamdulillah kita sudah Untuk sambutan pertamanya, jujur saya selaku warga Blok P itu kalau membuat sebuah program akan jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Itu saya mengakui, dari mulai pembuatan musola awalnya berawal dari pengajian jalanan Pak Suki, kemudian Pak Ustadz yang tadinya hanya ingin membuat sebuah tempat pengajian dengan tembok yang ala kadarnya mungkin setengahnya, tapi alhamdulillah dengan dorongan bapak-bapak dan ibu-ibu warga Blok P yang begitu sangat antusias, gitu. Dan kita lihat infak dan sodakonya 1 juta, 2 juta, 500, sehingga ini uang segini itu bisa membuat apa yang sebelumnya kita rencanakan, gitu. Makanya Pak Bahar selaku ketua DKM, Pak Miftah, Pak Fadli, dan semuanya yang ada di sini akhirnya membuat sebuah bangunan yang menurut saya ini sangat luar biasa, rumah Allah yang bisa kita pergunakan untuk syiar di Blok P ini. Sekali lagi saya terima kasih, saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mendonorkan hartanya atau mensedekahkan hartanya untuk membuat rumah Allah ini. Seperti yang kita ketahui Bu ya, kalau uang yang ada di kita, contohnya saya mempunyai uang di saku saya, itu belum bisa menjadi rezeki saya, karena siapa tahu besok itu rezekinya Pak Bahar atau uangnya Pak Bahar, karena saya berikan telur misalnya ke Pak Bahar. Tapi rezeki bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dibelanjakan untuk membuat rumah Allah, insya Allah nanti ibu-ibu dan bapak-bapak kalau misalkan sudah berada di alam akhirat, hal ini akan dirasakan manfaatnya, karena Allah berfirman
siapa saja yang membangun rumah Allah walaupun itu hanya sebesar lubang sarang burung, maka Allah akan membangunkannya istana di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dusun Pesona Kamuripan yaitu Bapak Dede Andriaksa. Beliau juga baru dilantik kemarin ya Pak ya. Kami ucapkan selamat Pak. Mudah-mudahan Bapak beserta jajarannya bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Pak ya. Maka dari itu silakan Pak untuk berikan sambutannya untuk keluarganya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini di Mushola Nurul Muhajirin dalam melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada umatnya. Semoga nanti di yaumul kiamat nanti kita termasuk dalam umat-umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Sugeng, yang saya hormati kepada Ketua DKM Nurul Muhajirin Bapak ini, dan yang saya hormati juga kepada guru besar kita Ketua DKM Al-Aniki Bapak Yusuf, Pak Ustadz Yusuf ya. Saya baru ketemu dengan beliau hari ini. Alhamdulillah di acara Isra ini saya pertemukan juga dengan beliau. Terima kasih Pak. Alhamdulillah pertemuan pertama kita ini sangat yang baik juga. Dan yang saya hormati juga kepada guru besar kita juga di sini, kepada Bapak Miftahul Hamdi ya Pak. Pak Miftahul ya, saya sepokok itu kalau orang Sunda sama-sama orang Sunda gitu. Alhamdulillah beliau di sini sangat dedikasinya lah untuk mengajarkan anak kita semua di sini dalam membaca Al-Quran. Dan yang saya hormati juga kepada pengajian ibu-ibu, acara pengajian ibu-ibu ya Pak ya. Tadinya ada pengajian ibu-ibu Nurul Muhajirin. Alhamdulillah sudah melaksanakan pengajian Isra Mi'raj ini, melaksanakan Isra Mi'raj ini, dan alhamdulillah juga sangat ramai dan alhamdulillah juga di dalam keadaan saat ini, dalam pandemi kondisi saat ini kita bisa berkumpul di sini. Jangan lupa menggunakan maskernya dan tetap jaga protokol kesehatannya ya. Gitu. Baik, mungkin saya di sini sekalian juga memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Andriaksa, biasa dipanggil Pak Dedi. Gitu. Kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kebetulan di wilayah kita di sini dan baru dibentuk dusun 11. Jadi desa Cikawuripan ini kemarin ada penambahan dusun yang tadinya 9 menjadi 14. Salah satunya RW 25 ini, alhamdulillah dikasih suatu kelonggaran. Kita satu RW satu kedusunan Pak, gitu. Dan alhamdulillah juga kita juga dikasih kesempatan untuk pemekaran RT menjadi yang tadinya 2 sekarang menjadi 4. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan beliau untuk memekarkan kedusunan dan juga penambahan RT membuat wilayah kita bisa lebih kondusif dari yang sebelumnya dan bisa saling sinergi membangun hubungan kita. Itu harapan saya. Selanjutnya saya juga sangat
apresiasi kepada seluruh panitia yang saat ini menggagas berdirinya musola ini. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama yang biasa di sini gitu ya, sama Pak Bahar, dari kegundahan hati tadinya kayaknya acara terawihan gitu ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Kayaknya adanya terawihan gitu aja, kita belum aja gitu ya. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini bangunannya sudah menjadi kokoh dan ini memang full budaya masyarakat ya Pak ya. Tidak ada bantuan dari mungkin dari para donatur, dari ini atau banyak ya Pak ya. Tapi memang tidak ada bantuan dari yayasan atau dari ini Pak, dari instansi gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan cepat realisasi untuk pembangunan selanjutnya. Dan mungkin info saja waktu itu nanti akan saya infokan dari desa ada program Pak untuk musola yang mau direnovasi, pengajuannya sekarang, tapi untuk nanti Pak untuk tahun 2022 untuk realisasinya. Tapi untuk proposalnya, untuk pengajuannya bisa dibuatkan. Nanti mungkin Pak Sugeng mau dibantu ya, kemarin saya informasikan terkait renovasi musola ya Pak ya. Pengajuannya sekarang, tapi untuk tahun 2022 nantinya. Yang mungkin disingkat saja, nanti insya Allah akan saya bawa ke desa yang mudah-mudahan ada sedikit mungkin namanya kita usaha ya Pak ya, gitu ya. Ada sedikit bantuan mungkin nantinya seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi selaku Ketua Dusun 11 ya Pak ya. Ketua Dusun 11 yang telah memberikan sedikit atau sambutannya sebagai Kepala Dusun di wilayah kita. Dan beliau juga memberikan informasi yang sangat baik kepada kita semua. Pak Bahar, silakan diproses Pak terkait dengan informasi tadi, diinformasikan ke sekretarisnya untuk membuat proposal yang baik. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan langsung dibawakan oleh guru kita semua, sahabat kita, saudara kita, yaitu Bapak Ustadz Miftahudin SPDI. Kepada beliau kami persilakan. الذي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Segenap para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan
yaitu yang pertama selaku Ketua DKM Mushola Nurul Muhajirin, yaitu Bapak Bahar, dan juga Bapak Kadus kita Bapak Dedi, juga yang terhormat yang kita muliakan Bapak Ketua RT 03 Bapak Sugeng, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku sesepuh Babeh Jamil dan Babeh Mulyadi, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai Guru Besar Mushola Nurul Muhajirin Bapak Ustadz Miftahuddin, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai Ketua Pengajian Ibu-Ibu, yaitu Ibu Tanti. Teriring doa semoga nama-nama yang baru saja disebutkan maupun nama yang tidak disebutkan, Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan sore hari yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala berikan usia yang panjang, Allah Ta'ala berikan kemudahan di dalam segala urusan keimanan dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, dan tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari ini yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Nurul Muhajirin. Isra menurut bahasa ya artinya perjalanan malam, yang waktu itu Nabi kita Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimi'rajkan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, dan dari Baitul Maqdis Nabi SAW dimi'rajkan menuju menembus lapisan bumi sampai ke langit pertama hingga ke-7, kemudian sampai ke Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra secara bahasa berpergian di waktu malam, ya, seperti ada anak muda ketika dia ingin berjumpa dengan kekasihnya, berarti dinamakan Isra. Ada ibu-ibu ribut sama suaminya, berantem, kemudian ngambek, dia bawa baju, dia bawa pakaian, dimasukin ke dalam tas, dia pergi dari rumah, berarti namanya Isra. Ditanya sama orang di jalanan, "Ibu, mau kemana? Bu, malam-malam pergi, Bu?" "Saya mau Isra." Ya, jadi Isra itu menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Nah, Isra dan Mi'raj ini tidak bisa kita ukur dengan otak. Kita pikir-pikir dengan otak itu nggak bisa. Harus dengan keimanan. Karena dengan keimananlah kita bisa menerima kejadian yang sangat mulia, kejadian yang sangat suci untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, jadi nggak bisa perjalanan Isra
dan Mi'raj, yang mana perjalanan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina ditempuh hanya dengan waktu semalaman. Padahal menurut akal, ya, menurut otak, itu harus ditempuh dengan perjalanan 3 bulan. Itu pun dengan mengendarai ontak. Ontaknya yang udah VIP, bukan yang udah tua renta, tapi yang VIP, yang segar, kuat, gagah. Itu perjalanan naik ontak dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis selama 3 bulan. Bisa ditempuh dengan perjalanan hanya semalam. Itu Allah yang punya mau, bukan Nabi, bukan Rasulullah SAW, tapi Nabi kita Muhammad, ya, dimuliakan oleh Allah. Atas kehendak Allah, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah menuju Palestina. Nah, kemudian sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu diberangkatkan, itu Rasulullah SAW ketika itu sedang tidur-tiduran bersama pamannya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dan pamannya Ja'far bin Abu Thalib. Jadi bertiga dia dengan Rasulullah. Lagi tidur-tiduran, kemudian datanglah 3 orang pemuda yang gagah dan tampan, yang tidak lain dan tidak bukan. 3 pemuda itu ingin menjemput Nabi Muhammad SAW, langsung digotong, langsung dibawa, ya, ke sumur Zam-Zam. Ternyata 3 orang pemuda itu adalah malaikat Allah. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, dan malaikat Mikail. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi digotong, Nabi direbahi, Nabi dibelah dadanya dari bawah leher sampai dengan di atas perut, dibelah. Setelah dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarin itu hatinya, dikeluarin dan dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, disucikan, kemudian dimasukkan dengan nur cahaya, dimasukkan hikmah, dimasukkan ketabahan, keimanan, dan lain sebagainya. Itu untuk menguatkan keimanan Nabi dan menguatkan keadaan Nabi yang saat itu sesungguhnya sedang dalam keadaan sedih. Ya, kenapa sedih? Karena waktu itu Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj kan telah ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta yang bernama Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, ya, yang membela perjuangan Nabi. Nabi sedih, Nabi galau, ya. Akhirnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberangkatkan, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, setelah dibelah, kemudian dirapatin lagi, disambung kembali, dimasukkan kembali, dan barulah Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak bisa dipikirin dengan secara otak, harus dengan keimanan. Kok bisa? Nah, sekarang kita tahu, Bapak Ibu kita tahu ya, ini anak nih yang baju merah, ada bapaknya nggak? Ibunya? Ada ya? Secara otak ya? Ada ya bapaknya ya? Ibunya ada? Ada. Nah, kalau ada bapaknya, ada ibunya, bapak dan ibu itu adalah sebab, anak adalah akibat. Ada sebab, ada akibat. Jadilah anak. Nah, kalau yang nggak secara otak, secara keimanan, bagaimana? Ada Nabi Adam, nggak ada bapak ibunya, tapi Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah Nabi Adam. Ya, kemudian Siti Maryam begitu juga, hamil tanpa adanya suami, Allah cukup mengucapkan kun fayakun, maka jadilah, ya,
perutnya Siti Maryam itu seorang bayi, yaitu yang bernama Nabi Isa. Itu Siti Maryam, itu satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Maryam yang tanpa ayah bisa hamil. Ya, kalau sekarang banyak ya yang seperti Siti Maryam, nggak ada bapaknya daripada bunting. Ya, mau sok-sokan kayak Siti Maryam, zaman sekarang ini udah banyak yang perempuan-perempuan nggak ada bapaknya daripada bunting. Insya Allah nggak ada di sini, adanya di sana di laut. Ya, jauh, nggak ada di sini. Di sini orang baik semua. Jadi Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu kejadian yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada hamba-hambanya atau nabi-nabinya yang lain. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj, ketika dimi'rajkan di langit pertama, Nabi bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yusuf yang Masya Allah gantengnya, luar biasa tampannya, bertemu dengan Nabi Allah Isa, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, bertemu dengan para nabi-nabi. Barulah Nabi SAW berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala didampingi oleh malaikat Jibril. Sampai pada satu tempat di puncak akhir, setelah melewati 7 lapis langit, di satu tempat itu malaikat Jibril nggak bisa naik ke atas. Karena seandainya kata maksain naik ke atas untuk mendampingi Nabi, maka malaikat Jibril akan terbakar. Hanya Rasulullah, ya, Nabi kita Muhammad SAW yang bisa naik terus ke atas untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naik dengan sendal-sendalnya. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa, hanya berjumpa ya dengan lisan, belum melihat. Tapi Rasulullah jasadnya, ruhnya, seluruh perlengkapan pakaiannya sampai sendal-sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Nabi Musa mau berjumpa dengan Allah, dia harus mensucikan dirinya dulu selama 40 hari. Ya, barulah bisa dia itu berjumpa kepada Allah, yaitu di Tursina, di lembah Tursina. Itu pun harus dilepas sendalnya, dan setelah itu tidak bisa melihat Allah, zatnya Allah tidak terlihat, hanya mendengar suara. Dan itu pun Nabi Musa pingsan ketika nur cahaya Allah Ta'ala baru akan turun, itu Nabi Musa pingsan. Dan gunung Tursina yang megah tinggi itu menjadi lumer, ya, menjadi lumer. Nah, begitulah kejadian Isra dan Mi'raj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat yang tadinya 50 waktu. Nah, selama 50 waktu itu dikerjakan dalam sehari, tentunya umat Nabi Muhammad tidak akan mampu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu dari Allah Ta'ala, turun ke bawah, bertemu dengan Nabi Allah Musa. Kemudian ditanya sama Nabi Allah Musa, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, gerakan apa yang Allah Ta'ala
berikan kepada engkau daripada perintah yang harus kau kerjakan. Kemudian dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sholat sebanyak 50 waktu. Akhirnya kata Nabi Musa, umatku saja nggak mampu untuk melaksanakan ibadah yang sedikit, apalagi sampai 50. Minta keringanan sama Allah, disuruh minta keringanan, minta dikorting, minta didiskon, akhirnya dikurangin menjadi 45. Setelah dapat kekurangan 5 dari 50 menjadi 45, minta dikurangi lagi ketemu Nabi Musa. Supaya dikurangi lagi, bolak-balik naik turun sebanyak 9 kali. Setelah yang terakhir tinggal 5, Nabi Musa bilang suruh minta kurangi lagi. Kemudian Nabi SAW jawab, saya malu, sudah cukup segini saja. Saya malu untuk minta kurang lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu sangatlah pemalu, ya, seperti gadis zaman dahulu. Nabi kita Muhammad SAW itu sangat pemalu. Dia nggak mau minta kurangin lagi. Yang sholat sudah 5 waktu minta dikurangi lagi. Jadi artinya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat sehari semalam 5 waktu, maka dia itu seakan-akan mendapatkan ganjaran pahala sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Luar biasa. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian daripada sholat yang sehari semalam kita kerjakan, bukan berarti itu satu pekerjaan atau kewajiban yang dengan mudah kita tinggalkan, dengan mudah kita abaikan, dengan mudah kita meremehkan. Karena orang yang sholat 5 waktu, ya, jaminannya dia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagaimana dia ingin sukses, bagaimana dia mau berkah, bagaimana anaknya itu juga mau menjadi anak yang soleh dan solehah, kalau dirinya dari diri kita itu tidak kita mulai dengan taat sholat 5 waktu. Karena orang yang sukses tapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, pada hakikatnya dia adalah orang yang rugi, orang yang akan menyesal di hari kiamat nanti dan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya perlu tanamkan keimanan kita. Jangan apa-apa serbanya itu harus dengan otak. Ya, tanamkan keimanan di dalam hati kita. Iman itu bisa kita pertahankan, bisa kita kuatkan di mana? Dengan kita sholat, dengan kita ibadah, iman kita akan kuat. Kemudian di mana lagi untuk menguatkan iman kita? Dengan kita belajar, dengan kita ngaji, dengan kita menuntut ilmu, ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama. Nah, itulah yang bisa menguatkan iman kita. Yang kita ini lagi kumpul ini, iman kita lagi kuat nih. Iman kita lagi kuat. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bisa jadi sampai rumah imannya drop, lobet. Harus dicas lagi. Dicasnya gimana? Dengan ibadah, dengan ngaji, menuntut ilmu. Karena orang ibadah tanpa ada dasar ilmu, kata Ibn Rusan dalam kitab Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang tanpa didasari dengan ilmu, dia tidak berilmu, dia beramal tapi tidak berilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Karena penting orang punya ilmu, orang ngaji. Jangan kayak orang sekarang, ya, demennya mau cari yang simpel.
depannya mau cari yang gampangan. Saya mah ngaji di rumah aja, depan TV banyak, dengerin ceramah. Saya mau lihat di handphone, lihat internet, nanya sama Google. Saya mah gampang tinggal buka YouTube, beres sudah. Ntar giliran yang susah-susah nanyanya ke Ustadz juga, bukan nanya ke Mbak Google. Nanyanya ke Ustadz juga, Ustadz aja yang dicecap terus, yang dicariin. Ngaji kagak, nanya mulu. Sampai-sampai ada pertanyaan, ada seorang nanya, kagak ngaji, ngajinya di Mbak Google apa di TV apa di YouTube. Ya, jadi dia nanya ke Ustadz, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Oh iya, nanya apaan? Nanya mulu. Saya mau nanya Ustadz, saya lagi sholat. Ah, bagus. Terus, kemudian saya lagi sholat, saya kentut Ustadz. Lagi sholat kentut. Nah, terus kenapa? Apa masalahnya? Itu dia Ustadz, saya mau nanya, batal apa kagak? Terus, saya diemin aja. Gimana Ustaz? Saya lagi sholat, saya kentut, batal apa kagak? Lu nanya aja sama Google, dijawab nggak? Kalau di Google nggak ada, ya jawabannya batal. Kalau dari Ustaz jawabannya batal. Kenapa kok batal? Ya karena dia sedang mengeluarkan hadas, yaitu kentut, membuang angin dari lubang kemaluan belakang. Dia harus mengulangi sholatnya. Nah, kemudian wudhunya gimana Ustaz? Wudhunya batal. Sholatnya batal, wudhunya batal. Kemudian gimana lagi? Wudhu itu harus dibasuh mukanya Ustaz ya? Dia nanya, wudhu itu harus dibasuh mukanya Ustaz ya? Ya iya, mukanya harus dibasuh. Nah itu dia Ustaz yang jadi pertanyaan, yang jadi ganjelan saya. Kenapa kok yang kentut pantatnya yang dibasuh mukanya? Itu yang repot. Yang kentut pantatnya, yang dibasuh mukanya. Terus saya gimana deh. Terus saya bilang, kenapa kok yang dibasuh mukanya daripada pantatnya? Karena situ kentut. Yang malu mukanya ke pantatnya. Yang malu pasti mukanya, makanya harus dibasuh. Kecuali orang yang nggak ada malunya. Ya, jadi penting itu belajar ilmu. Jangan sampai kita itu belajar ilmu tidak ada gurunya, karena man laisa lahu syekh, man laisa lahu syekh, wasyaitonu syaikhuh. Siapa orang yang tidak punya guru untuk membimbing dia ke jalan yang benar, untuk membimbing dia dalam ibadah yang baik, nggak ada gurunya. Jadi gurunya cuma Syekh Google aja, YouTube sama di internet, sama di TV. Wasyaitonu syaikhuh, maka gurunya itu adalah setan. Ketika dia temui satu hal yang dia nggak ngerti, dia mau tanya sama siapa? Akhirnya hatinya dibisikin sama setan, yang benar begini, yang benar begini. Itu gurunya setan. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, milih guru juga jangan asal guru. Takutnya gurunya itu malah menyalah-nyalahkan amalan-amalan yang sudah kita bawa, yang sudah kita kerjakan sesuai dengan guru-guru kita yang terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu. Ya, udah ngajarin ini, akhirnya disalah-salahin, dibilang bid'ah lah, dibilang inilah, itulah, dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai tradisi-tradisi yang baik, hal-hal baru tapi yang baik itu dijadikan alasan untuk dia tidak mau berbuat baik, ya, membid'ahkan amalan-amalan yang baik. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah.
Ada bid'ah yang buruk, ada bid'ah yang baik. Enggak semuanya bid'ah itu buruk. Ya, kalau sekarang bid'ah itu buruk, di zaman Rasulullah itu enggak ada speaker, enggak ada pengeras suara di zaman Rasulullah itu. Ya, baru tahun-tahun setelah Rasulullah wafat, ya, di zaman para tabi'in baru ada yang namanya speaker. Ya, kalau membid'ahkan speaker, ya, mending musola ini atau masjid atau apa ya, suatu acara nggak usah pakai speaker. Ikuti cara Nabi aja deh. Kembali ke zaman dulu, ya, nggak usah pakai lampu, pakai apa namanya, pakai obor, ya, pakai lampu tempel, ya. Kemudian nggak usah pakai apa lagi tuh, nggak usah pakai karpet, lesehan aja udah, nggak ada keramiknya. Kira-kira gimana? Zaman dulu itu tanah dan atapnya itu dari bekas korma, bukan dari genteng. Zaman dulu nggak ada genteng. Zaman Rasul, zaman Nabi nggak ada genteng. Ya, adanya bekas korma. Jadi kuatkan iman kita dengan momentum perayaan Isra dan Mi'raj ini, ya, untuk kita sama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu dengan sholat fardu 5 waktu. Karena hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk ibadah. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk puasa di bulan suci Ramadan. Yang gak ada imannya, dia tidak akan sholat. Yang gak ada imannya, dia tidak akan mau puasa Ramadan. Yang gak ada imannya, dia gak mau akan mengeluarkan zakat. Jadi beruntung orang yang beriman. Ya, jangan sampai iman kita itu lepas dari diri kita, dari dada kita. Karena kalau dilepas, ya, naudzubillah min dzalik, kita itu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah SAW selain itu ketika disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril. Dikawal, didampingi sama malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk jalan-jalan ke surga, untuk jalan-jalan ke neraka. Melihat, ya, balasan-balasan Allah. Untuk yang taat akan dimasukkan ke dalam surga, dan untuk yang mereka melanggar atau menentang perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, saat itu Nabi SAW melihat di dalam neraka itu kebanyakan di dalam neraka itu perempuan. Kenapa kebanyakan di dalam neraka itu perempuan? Karena kata Nabi SAW, ya, perempuan itu kasirul adi, dan juga perempuan itu kasirul asyir, banyak sekali nggak terima dengan keadaan suaminya. Suaminya susah, dimarah-marahin. Suaminya, ya, lagi sakit, diomel-omelin. Suaminya nggak bisa ngasih, memang lagi nggak ada duit, diomel-omelin. Ya, itu nggak boleh. Sampai-sampai ada seorang istri pernah ngadu sama Habib Salim bin Umar bin Hud al-Attas. Ya Habib, saya punya suami udah 13 tahun, saya rumah tangga, selama hidup rumah tangga dari awal sampai sekarang 13 tahun saya gak pernah disenengin sama suami, gak pernah disenengin. Apa jawabnya Habib Salim? Ente di dalam neraka, ente tempatnya nanti di dalam neraka. Karena kenapa? Gak mungkin selama 13 tahun rumah tangga itu gak senang. Emang gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih uang, gak mungkin. Kalau memang gak senang, ya, gak disenengin, pasti gak akan bertahan sampai segitu lamanya 13 tahun. Ya, kemudian perempuan itu, karena kenapa kata Nabi SAW, perempuan itu dia sukanya
ya, berani dia itu berbuat hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Seperti ya contohnya, yaitu bukan di sini nih, Bu, bukan di sini Bu ya. Saya cerita bukan di sini nih. Ada di sono, jauh di Papua. Jadi lakinya pergi, istrinya tanpa sepengetahuan suaminya dia jalan-jalan ke mall, dia belanja, habisin uang. Nah itu nggak boleh, ya. Jadi apapun yang harus kita lakukan sebagai seorang istri harus izin kepada suaminya. Sampai-sampai Nabi SAW ngasih solusi, ngasih jalan keluar nih buat para ibu-ibu, buat para wanita agar selamat, nggak dimasukkan, jebloskan dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Banyakin sedekah, banyakin sedekah. Karena sedekah itu kata Nabi SAW adalah as-sadaqatu tuhfi'u ghadabar. Orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, ia akan dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari siksa neraka. Tapi sedekah dari mana nih? Bukan sedekah pakai duit suaminya, sedekah pakai duit sendiri. Kalau sedekah pakai duit suami harus izin dulu sama suaminya. Kalau diizinin boleh kita keluarin, kalau nggak diizinin nggak boleh. Ya, harus dia itu izin dulu kepada suaminya. Jadi sedekah harta yang kita punya nih, yang sudah menjadi milik kita. Sampai-sampai Zainab bin Mas'ud radhiyallahu anha, beliau itu ingin ketemu dengan Rasulullah, pengen ketemu dengan Rasulullah. Kemudian setelah berjumpa dengan Rasulullah, si Zainab binti Mas'ud bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini banyak punya perhiasan, punya anting, punya gelang, punya kalung, punya emas dan lain sebagainya. Saya ini mau sedekah, saya ini mau sedekah ya Rasulullah, boleh nggak saya ini sedekah? Bukankah engkau kemarin bilang katanya perampok itu kebanyakan masuk neraka, dan agar selamat dari siksa neraka banyakin sedekah. Akhirnya Zainab menyedekahkan hartanya di hadapan Rasulullah SAW, ya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi banyak keluarin sedekah, jangan pelit-pelit, ya, jangan sayang-sayang, karena harta itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal soleh, amal taat, amal kebaikan yang kita kerjakan. Dengan bersedekah, ya, orang itu akan selamat daripada kesulitan dunia dan kesengsaraan akhirat. Ya, sampai-sampai ada satu cerita nih, terakhir ya, boleh ya? Terakhir apa? Terus. Lanjut. Sampai jam 12 ya. Ada satu cerita di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri yang miskin. Dia ingin, dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan diri kita semua tambah semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempermainkan kewajiban, tidak meninggalkan kewajiban, meremehkan, melalaikan kewajiban, ya. Karena orang ingin selamat di dunia dan akhirat, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu membuatkan iman, karena iman itu adalah merupakan satu ketentuan seorang hamba. Bila ingin mati husnul khatimah, bila ingin masuk surga, harus punya iman. Kalau nggak punya iman, ya, maka jangan harap mati husnul khotimah, jangan harap masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ya ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah
di jalan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang telah dibagi terkait dengan uraian perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita simpulkan, ada beberapa poin tadi yang Pak Ustadz informasikan ke kita bahwa kita sekarang semuanya sudah tahu bahwa hasil dari Isra Mi'raj Nabi kita mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Kemudian apa keutamaan sholat untuk kita? Yang pertama, jika kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka hidup kita akan bahagia. Kemudian sholat juga bisa menguatkan kadar keimanan kita, karena keimanan kita terkadang fluktuatif, naik turun. Jadi dengan sholat, insya Allah kualitas keimanan kita akan semakin bertambah. Asalkan sholatnya itu mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat itu hanya akan gugur keimanan, tapi mendirikan sholat, ketika kita sudah sholat, kita implementasikan di kehidupan kita yang nyata atau di kehidupan kita selanjutnya. Kemudian dari Pak Ustadz tadi memberikan informasi juga kepada kita terkait dengan jika kita ingin memiliki ilmu, maka kita harus mempunyai guru, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan hanya dari Google, dari YouTube, tapi kita harus mempunyai guru. Siapa guru kita? Seperti itu. Karena kalau misalkan kita ingin mempunyai ilmu tapi tidak ada guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Kemudian berhati-hatilah juga untuk mencari guru. Jangan sampai kita mempunyai guru yang menyalahkan terkait hal-hal yang sudah baik seperti itu. Karena memang sesuai yang Pak Ustadz bilang tadi, kalau misalkan bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Muka kita juga sebetulnya bid'ah, karena muka kita tidak ada di zamanan seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu saja Bu. Untuk acara kali ini, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz informasikan atau uraikan kepada kita bisa kita bawa di kehidupan kita selanjutnya ya Bu ya. Ingat, laksanakan sholat gitu. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tinggal memerintahkan Jibril saja untuk memberikan firman kepada Allah, kepada Nabi kita. Tetapi sholat itu adalah hal yang istimewa. Langsung Nabi kita diundang oleh Allah ke langit, kemudian diperintahkan sholat. Karena sholat itu adalah suatu hubungan antara kita dengan Allah yang tidak ada perantara sekalipun. Makanya sholat harus khusyuk seperti itu. Sesuai dengan yang Pak Ustadz bilang, bahwa bagaimana Pak, saya pernah berkata ke Pak Ustadz kita, supaya kita ketika sholat itu khusyuk. Karena kita kalau sholat kadang ingat utang, apa gitu ya ketika sholat. Bagaimana Pak ketika kita sholat itu kita bisa khusyuk? Pak Ustadz bilang bahwa kalau kita mau khusyuk di dalam sholat, pahami sholat itu apa maknanya. Ternyata ketika kita sudah memahami apa yang ada di dalam sholat tersebut, ternyata di dalam sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah permintaan kita kepada Allah. Gitu. Makanya sekali lagi sholat kita harus dijaga ya Bu ya, supaya kita menjadi hamba Allah yang insya Allah nanti bisa beruntung gitu, bisa bertemu dengan Allah, bisa bertemu dengan Nabiullah nanti ketika itu sudah ada di akhirat nanti. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara doa. Ini adalah acara terakhir ya Bu ya, yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Ustadz. Bapak silakan.
lancar dan tidak berhujan. Kemarin kalau berhujan itu yang luar biasa. Alhamdulillah cuacanya seperti yang kita harapkan bersama. Dan ini mudah-mudahan juga sebagai pertanda bahwa acara kita, kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. امين امين يا الله يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل ببلوغ رضاك سبلنا واسع في جميع أهوال أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلطة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك